Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifat Rajendra dengan NIM 235130799 ya berasal dari kelas C. Baik, pada tugas video kali ini saya akan membuat tentang tugas review mengenai analisis model bisnis model Canvas. Yang pertama yaitu analisis model Canvas Artlink Store. Jadi alasan saya mengapa memilih Artlink Store ya karena di Jogja ini jarang ada toko merchandise yang menjual barang-barang unik. Contoh barang-barang unik di sini tidak hanya tentang gantungan kunci maupun baju. Nah, di Artlink Store ini mereka menjual sesuatu hal yang berbeda. Sebagai contoh, tidak hanya menjual gantungan kunci dan baju, pada Artlink Store juga menjual kartu pos ataupun penanda-penanda buku yang sangat-sangat unik untuk kita miliki. Selain itu, Artlink Store juga menjual barang-barang impor yang diimpor langsung dari Jepang. Oke, kita lanjutkan saja pada latar belakang bisnis. Arling Store merupakan tempat penjualan merchandise seperti aksesoris, alat tulis, dan karya seni seperti kartu pos dan gantungan kunci. Produk-produk tersebut tersedia di tempat ini. Arling Store adalah tempat bagi 250 pencipta produk dan karya seni lokal di Jogja. Arling Store didirikan berdasarkan hobi melukis dari pemiliknya, yaitu Yasmin, yang membutuhkan peralatan lukis impor. Arling Store telah memasuki dunia bisnis sejak tahun 2015. Yasmin memulai karir bisnisnya dengan menjual produk secara online dan akhirnya ia bersama mitranya membuka toko di sebuah gang kecil di area Condong Catur. Oke, langsung saja kita review bisnis model Canvas pada toko Artling Store ini. Model Canvas memiliki analisa menggunakan 9 building blocks yang terdiri dari customer segment, value proportion, proportion, channels, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Analisa ini kami lakukan terhadap Arling Store untuk melihat keunggulan yang dimiliki tempat ini dibandingkan dengan tempat yang lain. Ya, pertama ada customer segment. Customer segment adalah sekelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ingin dicapai atau dilayani oleh suatu perusahaan. Dalam menentukan target pasar dan pelanggan yang akan disasar, Arling Store salah satu menjadi salah satu tempat kerajinan di Yogyakarta yang memiliki pendekatan terhadap konsumen yang tertarik membeli produk yang ditawarkan oleh toko tersebut. Seperti yang pertama itu ada mass market. Dari segi harga, Arling Store sebagian besar eh, cukup terjangkau bagi mahasiswa maupun turis. Ya juga dan juga dapat digolongkan ke mass market karena produknya terjangkau kepada semua kalangan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua ada segmented market. Arlinson membedakan produk yang dapat digunakan oleh semua kalangan maupun produk khusus yang hanya cocok untuk kalangan tertentu. Ketiga ada diversified market. Pada awalnya, pemilih hanya bermaksud untuk menyediakan dasar titip roll cake. Itu sudah disampaikan oleh pemiliknya, yaitu Ibu Yasmin pada wawancara. Namun akhirnya pemilik membuat poster dan menarik minat lebih banyak orang untuk menitipkan barang kerajaan di sini. Seiring dengan bertambahnya jumlah pengunjung dan pembeli Arling Store berusaha menarik konsumen dari luar komunitas lokal. Yang kedua, yang B adalah value proportion. Value proportion adalah hal yang paling unik yang dimiliki oleh Arling Store. Meskipun kota Yogyakarta merupakan kota yang banyak menjual toko kerajinan, namun Arling Store selalu ramai dan selalu ramai dan
dikunjungi oleh dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar Indonesia. Ada beberapa nilai yang membedakan Arling Store dengan toko sejenis, yaitu satu, harganya. Arling Store menawarkan harga yang sangat terjangkau bagi turis, mahasiswa, dan mahasiswa lokal. Arling Store menawarkan produk dengan harga mulai dari 1.000 hingga 200.000 rupiah, tergantung jenis merchandise apa yang mereka akan beli. Selanjutnya ada keberagaman produk. Arlista menawarkan berbagai kerajinan unik seperti gantungan kunci, stiker, peralatan tulis, tote bag, kalung, bookmark, dan yang lain-lain. Produk dari Allen Store juga tidak hanya menjual produk lokal dan juga, namun mereka juga menjual produk impor, khususnya dari Jepang. Yang ketiga ada channels. Untuk memasarkan produknya kepada konsumen, Arling Store memiliki beberapa toko dan website. Yang pertama ada toko Arling Store offline yang berada di Jalan Garuda, Ganjuran nomor 70, Manukan, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Arling Store juga memiliki akun Instagram, TikTok, Facebook, Shopee, dan juga Tokopedia. Yang keempat ada customer relationship. Arling Store menggunakan mode interaksi antar manusia, di mana konsumen dapat datang langsung ke toko offline mereka dan memilih merchandise apa yang akan mereka beli, kemudian akan membayarnya di kasir. Dengan pelayanan yang ramah, akan menunjukkan kesan positif customer terhadap tempat Arling Store. Selain itu, Arling Store juga menyediakan eh, fasilitas online seperti Instagram, TikTok, dan Facebook yang dapat diberikan customer untuk memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada Arling Store. Dan juga Arling Store juga memiliki akun Shopee dan Tokopedia yang dapat digunakan customer di luar Jogja untuk menikmati berbelanja di Arling Store. Yang kelima ada revenue stream. Arling Store mendapatkan pendapatan dari konsumen yang membeli kerajinan mereka secara offline dan maupun online melalui aplikasi Shopee dan Tokopedia. Penentuan harga di Arling Store menggunakan sistem fixed pricing karena semua produk memiliki harga yang tercantum dan sudah ditetapkan, sehingga pelanggan tidak dapat melakukan penawaran saat ingin membeli produk yang dijual. Yang keenam ada key research, sumber daya merupakan penggerak utama dalam proses bisnis. Kebutuhannya pun berbeda-beda sesuai jenis model bisnis. Sumber daya dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Kualitas bahan di Arling Source sangat dijaga karena akan berdampak pada hasil akhir produk. Kemudian, Arling Store juga memprioritaskan pengembangan keterampilan pengrajin sebagai sumber daya utama yang penting. Kemampuan mereka dalam menciptakan produk-produk unik dan berkualitas tinggi adalah nilai jual utama. Selain itu, Arling Store juga memiliki tim pemasaran internal dan sumber daya eksternal seperti agensi pemasaran untuk mempromosikan produk melalui sosial media, pameran, ataupun kerjasama dengan influencer. Dan juga Arling Store memiliki manajemen keuangan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas bisnis. Pengelolaan arus kas yang baik, pencatatan teratur, dan pemahaman tentang harga jual yang tepat sangat krusial untuk kesinambungan usaha ini. Yang delapan ada key activities ataupun aktivitas utama yang dilakukan oleh Arling Store untuk memastikan bisnis ini untuk tetap berjalan dengan baik. Yaitu pertama mencari supplier yang baik dan kedua memberikan pelayanan yang optimal. Kemudian ada key partnership adalah menjelaskan tentang jaringan pemasok dan mitra yang mendukung keberlangsungan model bisnis. Perusahaan bekerja sama untuk meningkatkan model bisnis dan mengurangi risiko atau melakukan sumber daya. Terdapat tiga jenis kemitraan yang berbeda, yaitu as- aliansi strategis antara non-pesaing, corporation, dan hubungan pembeli pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan.
Kemudian yang terakhir ada cost structure. Adapun biaya yang dapat ditanggung oleh Arling Store yaitu terdiri dari tiga jenis biaya, yaitu fixed cost, variable cost, dan overhead cost. Untuk biaya fixed cost yaitu adalah biaya sewa tanah dan gedung, dan dua, gaji para pekerja yang bekerja di Arling Store. Selanjutnya adalah variable cost, yaitu ada distribusi produk dan biaya produk kerajinan biaya produk kerajinan yang diproduksi sendiri oleh Arling Store. Kemudian yang terakhir ada overhead cost. Yang pertama ada biaya listrik, telepon, air, iklan, dan rekrutmen pegawai. Oke, mungkin cukup sekian review dari bisnis model Canvas dari Arling Store. Kemudian kita lanjutkan dengan bisnis model Canvas Elzata. Oke, selanjutnya adalah analisis analisis model bisnis model Canvas Elzata. Jadi alasan saya memilih Elzata yaitu karena perubahan fashion Muslim yang ada di Indonesia saat ini menjadikan Elzada sebagai opsi utama bagi seorang Muslim untuk memilih item fashion dengan kualitas yang tinggi. Oke, kita mulai analisis saja, yaitu pada latar belakang bisnis, tren sustainable fashion atau fashionist berkelanjutan kini juga merambah industri fashion Muslim di Indonesia. Beberapa desainer dan brand lokal mulai menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan mengurangi limbah produksi. Ini menunjukkan kesadaran tentang isu lingkungan yang semakin meningkat di kalangan konsumen. Elzata merupakan salah satu brand yang memperkuat fashion hijab tanah air sejak tahun 2012. Elzata hadir dengan koleksi bergaris feminim yang mengusung gaya untuk semua tipe kepribadian perempuan di Indonesia. Mereka yang trendy dengan gaya muda ceria, klasik maupun eksklusif, dan selalu tampil beda di setiap kesempatan, akan semakin percaya diri dengan koleksi Elzata. Oke, langsung saja kita review bisnis model Canvas. eh, Terdiri dari 9 building blocks, yaitu customer segment, value proportion, channels, customer relationship, revenue stream, key research, key activities, key partnership, dan cost structure. Yang pertama ada customer segment, adalah sekelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ingin dicapai atau dilayani oleh suatu perusahaan. Pada Elzada sendiri terdapat tiga, yaitu mass market. Dari segi harga, Elzada sebagian besar berada dalam rentang yang dapat dicapai oleh mahasiswa, wisatawan lokal, dan juga berbagai lapisan masyarakat. Konsumen Elzada dapat digolongkan ke mass market karena produknya ditawarkan kepada semua kalangan dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, tidak semua produk dapat dibeli oleh semua orang, karena ada beberapa produk yang hanya dapat dibeli oleh individu dengan keuangan tingkat menengah ke atas. Selanjutnya ada segmented market. Elzata bertujuan membedakan produk yang sesuai dengan semua orang dengan produk yang hanya dirancang khusus untuk pasar segmen tertentu. Hal ini dapat dilihat dari adanya area khusus untuk bagian pria dan wanita. Ruangan ini juga dilengkapi dengan staf yang siap membantu pelanggan dalam memilih dan menanyakan tentang produk yang tersedia. Kemudian ada diversified market. Pada awalnya Elzata hanya memasarkan fashion muslim yaitu hijab. Sehingga akhirnya karena melihat tren yang sedang berlanjut, Elzata kemudian memperluas produk mereka seperti pakaian, perlengkapan sholat, dan perlengkapan umroh dan haji. Hal ini terbukti dengan semakin luasnya pasar yang dapat dijangkau oleh Elzata. Kemudian yang kedua ada value proportion. Value proportion adalah hal yang paling unik yang dimiliki oleh Elzata. Karena meskipun di Indonesia terdapat banyak toko yang menjual fashion muslim,
Namun Elzata adalah nama yang selalu dicari oleh pengunjung. Adapun beberapa nilai yang membedakan Elzata dengan toko sejenis. Yang pertama itu harga. Eh, untuk Elzata, harga itu mulai dari Rp25.000 hingga Rp800.000 tergantung pada jenis merchandise, tergantung jenis fashion yang akan mereka beli. Yang kedua ada keberangan produk. Elzata menawarkan berbagai jenis fashion seperti hijab, hijab sport, peralatan sholat, peralatan rumah tangga, eh peralatan umroh dan haji dan juga lainnya. Yang ketiga itu channels. Untuk memasarkan produknya, Elzata memiliki toko dan website resmi. Untuk toko offline, Elzata memiliki 60 toko dan 40 toko mitra dan 23 toko resmi yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan untuk website, Elzata memiliki beberapa website yaitu website resminya, akun Instagram, TikTok, Blibli, Shopee, dan juga Tokopedia. Kemudian yang keempat ada customer relationship. Elzata menggunakan metode interaksi antar manusia, di mana konsumen datang langsung ke tempat untuk membeli fashion yang mereka inginkan. Kemudian customer dapat membayarnya di kasir. Dengan pelayanan yang ramah akan menumbuhkan kesan positif customer terhadap tempat Elzata, sehingga customer dap- dapatkan mendapatkan kenyamanan dan menumbuhkan rasa ingin kembali untuk berkunjung kembali. Elzata juga memiliki akun Instagram, TikTok yang dapat digunakan para customer untuk memberikan saran dan kritik kepada toko Elzata tersebut. Dan juga Elzata memiliki akun Shopee, Tokopedia, Blibli yang dapat digunakan customer yang jauh dari toko offline Elzata untuk menikmati berbelanja di Elzata. Yang kelima ada revenue stream. Elzata mendapatkan pendapatan dari konsumen yang membeli produk fashion mereka secara offline maupun online melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Penentuan harga di Elzata menggunakan sistem fixed pricing karena semua produk memiliki harga yang tergantung yang sudah ditetapkan. Sehingga pelanggan tidak dapat melakukan penawaran saat ingin membeli produk yang akan dijual. Kemudian yang keenam ada key research, sumber daya merupakan penggerak utama dalam model bisnis. Kebutuhannya pun sangat berbeda-beda sesuai dengan jenis model bisnis. Sumber daya dapat dikategorikan sebagai fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Kualitas bandil data sangat dijaga karena dapat mempengaruhi hasil akhir dari produk. Kemudian, Elzata juga memprioritaskan pengembangan keterampilan pengrajin sebagai sumber daya utama yang penting. Selanjutnya, Elzata juga memiliki tim pemasaran internal dan sumber daya eksternal sebagai agensi pemasaran untuk mempromosikan produk melalui sosial media, pameran, ataupun kerjasama dengan influencer. Selain itu, Elzata juga memiliki manajemen keuangan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas bisnis. Kemudian yang ketujuh adalah kayak activities. Aktivitas utama yang harus dilakukan oleh Elzata untuk memastikan bisnis yang dijalankan dapat terus berlangsung dengan baik adalah satu, mencari supplier yang baik, dua, memberikan pelayanan yang optimal bagi customer. Kemudian yang kedelapan adalah key partnership menjelaskan jaringan pemasok dan mitra yang mendukung keberlangsungan model bisnis ini. Perusahaan bekerja sama untuk meningkatkan model bisnis, mengurangi risiko, atau mendapatkan sumber daya. Terdapat tiga jenis kemitraan yang berbeda, yaitu aliansi strategis non-pesaing, corporation, dan hubungan pembeli pemasok untuk menjamin pasokan yang dapat diandalkan. Kemudian yang terakhir ada cost structure. Biaya yang harus ditanggung oleh Elzata terdiri dari tiga jenis, yaitu fixed cost, variable cost, dan overhead cost. Untuk fixed cost terdapat dua, yaitu biaya sewa tanah dan gedung, dan juga gaji para pegawai Elzata. Kemudian ada variable cost, ada biaya distribusi produk, dan juga biaya produksi kerajinan. Kemudian yang terakhir ada overhead cost.
eh, ada biaya listrik, telepon, air, iklan, dan rekrutmen pegawai yang harus ditanggung oleh Elzata. Mungkin cukup sekian review bisnis model Canvas dari Elzata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.